Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Fitra Yuda Suherman, NIM 2130156 dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Programmable Logic Controller atau PLC. Di sini adapun yang akan saya bahas yaitu yang pertama itu adalah pengertian dari PLC, yang kedua fungsi PLC, yang ketiga ada komponen dari PLC, yang keempat cara kerja PLC, yang kelima itu ada kelebihan PLC, yang keenam bahasa program PLC. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian PLC. Pengertian PLC adalah perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output digital atau analog sebuah mesin. PLC atau Programmable Logic Controller memiliki kontrol program untuk menganalisa sinyal input yang kemudian mengatur kondisi output sesuai dengan keinginan user. Kondisi input pada PLC disimpan di dalam sebuah memori, di mana PLC melakukan instruksi logika yang diprogram mengikuti kondisi inputan tersebut. Peralatan input biasanya berupa sensor foto, elektrik, push button pada panel kontrol, limit switch, dan juga peralatan elektronika lainnya yang dapat menghasilkan suatu sinyal untuk masuk dan diproses ke dalam PLC. Agar mudah mengenali dan memahami pengertian PLC, kita perlu tahu mengerti konsep yang dipakai di dalamnya, yaitu yang pertama programmable, yakni PLC memiliki kemampuan menyimpan memori program. Program ini bisa berubah-ubah tergantung dari fungsi dan kegunaannya. Yang kedua itu ada logic, yakni PLC memiliki kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik. Maksudnya adalah PLC dapat melakukan beragam operasi, membagi, menambah, kali, negari, OR, AND, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada controller, kemampuan PLC dalam mengontrol atau mengatur sebuah proses untuk menghasilkan output tertentu. Yang kedua itu ada fungsi PLC. Yang pertama itu ada sekuensial. Fungsi PLC yang sangat jelas adalah sekuensial. Semua perintah sudah dibuat dengan logika yang sesuai. Selanjutnya, tugas PLC adalah melakukan kerja yang sama, artinya tidak banyak berubah kecuali diganti atau ditambahkan program lain. Sekuensial adalah tindakan yang berulang dengan alur tertentu serta dapat diprediksi dengan mudah. Yang kedua itu ada relay. Relay yaitu menyampaikan perintah ke mesin target. Di PLC, operator segera menjalankan perintah dan memberikan input. Setelah processing selesai, output dikirimkan ke target yang disebut relay. Beberapa PLC dapat saling terhubung satu sama lain untuk menjalankan tugas yang sama. Yang ketiga ada monitoring. Monitoring ini adalah di sebuah pabrik, sebuah mesin harus bekerja secara efisien dan efektif agar mampu menunjang tujuan tersebut. Operator akan memberikan perintah dari PLC lalu memeriksa dan memonitor hasilnya. Selain itu, berikut fungsi khusus dari PLC yang secara umum itu adalah yang pertama sebagai relay logic, kedua sebagai pengunci atau locking, yang ketiga sebagai pencacah atau counting, yang keempat sebagai penambah, yang kelima sebagai pengurang, yang keenam sebagai pengatur waktu atau timing, yang ketujuh sebagai kontrol PID, yang kedelapan untuk operasi BCD, yang kesembilan untuk membuat manipulasi data, yang ke-10 untuk membuat perbanding, yang ke-11 untuk membuat pergeseran. Kemudian yang ketiga itu adalah komponen PLC. Yang pertama itu ada CPU. Komponen PLC yang utama adalah CPU. Bertugas processing input dan membuat hasil. Perlu Anda ketahui, CPU tersebut bukan berarti sebuah komputer digital yang lengkap. PLC dapat berbentuk sistem relay sederhana tetapi telah diprogram untuk mengerjakan suatu proses. Yang kedua itu ada memori. Komponen lain PLC adalah itu memori.
Fungsinya sebagai menyimpan program dan membantu processing. Adapun algoritma dan program tersebut akan tersampai di bagian ini. Yang ketiga, input dan output. PLC membutuhkan input sebagai sumber masukan. Input berbentuk apa saja sesuai dengan tugas PLC. Setelah itu, hasil akhir adalah output yang segera menuju target untuk diterapkan. Yang keempat itu ada power supply. PLC juga membutuhkan power supply untuk menjaga stabilitas listrik dan potensi tegangan. Contohnya itu seperti di PLC Omcron yang memang memakai alat ini agar kerja optimal dan tidak terganggu. Yang keempat itu ada cara kerjanya PLC. Yang pertama, sinyal input. Cara kerja PLC dimulai dari sinyal input yang berbentuk apa saja. Input ini dapat berupa perintah dari operator langsung, data dari mesin atau sistem lain, atau keluaran PLC yang digunakan sebagai data baru. Yang kedua ada processing. Input tersebut segera masuk ke bagian CPU yang berguna untuk processing secara konsep. PLC mirip komputer, hanya lebih sederhana. Di tahap ini, logika dan program yang telah ditetapkan segera melakukan tugasnya. Processing dibuat dengan prosedur sederhana dan minimal agar lebih efisien. Yang ketiga itu ada kirim perintah. Bagian terakhir adalah kirim perintah. Ini merupakan output berupa sinyal ke mesin target. Output segera ditetapkan pada mesin lain yang juga terkoneksi ke PLC. Selain itu, perintah dapat pula menjadi input untuk sistem lain. Yang kelima itu ada kelebihan dari PLC. Berikut ini kelebihan dari PLC. Yang itu pertama itu fleksibel, yang kedua itu harga yang lebih murah, yang ketiga dapat melakukan pemrograman, pembaruan dan perbaikan dengan mudah, yang keempat keamanan lebih terjamin, yang kelima adanya record data atau antarmuka yang memudahkan pengguna, yang keenam itu menggunakan dia sistem wireless. Selain itu ada juga ciri khusus dari PLC, yaitu yang pertama, PLC dirancang untuk dipakai di lingkungan bidang industri. Komponen ini dirancang untuk debu, panas, guncangan, dan lain-lain. PLC dibuat untuk mudah dioperasikan, misalnya oleh teknisi pabrik. Yang ketiga, PLC sebagian besarnya tidak dilengkapi dengan monitor, tetapi PLC dilengkapi dengan peripheral port. Fungsinya untuk memasukkan program dan memonitor datanya. Yang keenam itu ada bahasa program PLC. PLC adalah komponen yang memiliki bahasa program. Ada 5 jenis bahasa program yang data dipakai untuk membuat PLC dapat bekerja. Meskipun semuanya tidak disupport oleh PLC, berikut bahasanya. Yang pertama itu ada bahasa program LD atau ladder diagram. Yang kedua bahasa program IL atau instruction list atau SL, statement list. Yang ketiga itu ada bahasa program SFC atau graphics. Yang keempat itu bahasa program FBD atau function block diagram. Yang kelima ada bahasa program high level, misalnya seperti Visual Basic. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.